jatuh cinta, dan patah hati yang sakitnya tuh di sini. Berbicara mengenai cinta, seakan tidak pernah ada habisnya. Para penyair puisi romansa sudah banyak mendeskripsikan bagaimana rasanya di mabuk asmara, begitu pula para penulis novel bergenre romance. Bahkan Habibur Rahman El-Siraj, dalam novelnya yang berjudul Ketika Cinta Bertasbih, melalui tokoh utamanya, Ana, mengatakan bahwa kata-kata akan pecah berkeping-keping ketika sampai pada apa itu cinta. Masa remaja dianggap sebagai masa storm dan stres di mana setiap masing-masing individu ingin merasakan kebebasan dalam mengarahkan kehidupan mereka. Jika terarah dengan baik, maka setiap hal yang terbentuk akan baik juga. Begitu pula dengan perasaan cinta yang tumbuh pada diri manusia. Makna cinta tidak hanya ditemukan di ujung sinetron FTV saja. Akan tapi aspek biologis dan psikologis juga bisa menjelaskan bagaimana cinta tumbuh dan berkembang sedemikian rupa. Orang bilang jadi penyair itu susah? Enggak, mereka belum jatuh cinta aja. Witing tresno jalaran soko kulino. Ungkapan berbahasa Jawa ini punya arti bahwa cinta datang karena telah terbiasa, alias jatuh cinta karena kita terbiasa bertemu dengan orang tersebut. Banyak orang juga beranggapan bahwa cinta itu tidak dapat dipelajari secara ilmiah karena semua itu terkait perasaan, bukan pikiran. Cinta adalah sebuah proses alami yang begitu indah tetapi cukup rumit. Bahkan kalau kita perhatikan, orang yang sedang jatuh cinta bisa bertingkah aneh dan konyol, atau terkadang bisa melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. Cinta memang begitu menakjubkan. Tapi bukan berarti cinta adalah sebuah misteri yang tidak bisa dijelasin sama sekali. Tapi sesungguhnya saraf di dalam otak pun terdampak oleh cinta. Penasaran apa yang terjadi pada tubuh ketika dimabuk cinta? Atau apa yang sebenarnya terjadi dalam saraf otak kita ketika kita jatuh cinta? Dan kenapa sih ketika kecewa karena cinta sakitnya bisa sampai ke hati? Berikut tim Cah Cilik 195 TV akan jelasin kenapa ada cinta di hati dan pikiran kita. Tapi sebelum mulai penjelasannya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video-video seru dari channel ini. Terus jangan lupa juga share ke sekitar kita supaya makin banyak yang tahu dan mendapatkan informasi bermanfaat dari channel ini. Oke gengs. Cinta dan cinta, begitu kata yang familiar di telinga kita. Jika sudah dimabuk cinta, dikenalnya dengan sebutan bucin. So, cinta itu bisa diterjemahkan sebagai suatu perasaan yang kuat dari rasa kasih sayang atau perasaan suka terhadap seseorang, benda, bahkan gairah seksual yang akan menggiring seseorang pada hubungan seksual umum. Bisa dibilang juga bahwa cinta merupakan emosi yang berasosiasi dengan aktivitas sosial atau keinginan dan hasrat, serta partisipasi keterlibatan individual. Cinta adalah fenomena biologi kompleks berupa aktivitas menyenangkan di otak. Bentuk emosi yang menyenangkan ini melibatkan proses yang rumit dalam sistem limbik, endorfin dan mekanisme morfin endogen, dan jalur otoregulasi oksida nitrit yang peranan aktif dalam proses ini. Wah, kok sudah mulai terdengar rumit? Memang paling mudah bicara tentang cinta, yang ternyata itu semua ada juga bahasan ilmiahnya. Secara alami, aktivitas yang menyenangkan diperlukan tubuh untuk bertahan dan sebagai motivasi, apetitif, instingtual, dan mengatur perilaku biologis yang bermanfaat seperti makan, minum, seksual, dan reproduksi. Cinta adalah kombinasi antara konsep fisiologis maternal, romantika seksual, kasih sayang yang menunjukkan status neurobiologis seseorang. Dari sudut pandang praktis medis, konsep ini dapat diterjemahkan sebagai suatu penyembuhan alami oleh tubuh. Dengan demikian, cinta, kesenangan, dan gairah seksual memiliki potensi sebagai penurun stres yang bermanfaat terkait dengan kelangsungan makhluk hidup sebagai suatu spesies dan memiliki fungsi biologis. Gitu gens. Konsep cinta meliputi ikatan emosional dengan seseorang yang diinginkan dan juga merasakan stimulasi sensoris dari sesuatu atau seseorang yang diinginkan. Kata cinta atau love secara etimologi sesungguhnya memiliki arti yang sangat berhubungan dengan hasrat, nafsu, keinginan kuat,
dan kepuasan yang memiliki kesamaan dengan arti libido. Hal ini menyebabkan cinta berhubungan erat bukan hanya dengan fenomena perasaan yang menyenangkan, tapi juga dengan tingkah laku yang adiktif. Wow, ternyata cinta juga bisa mengakibatkan ketergantungan, gengs, karena membuat tingkah laku yang adiktif. Pantesan kalau lagi bucin rasanya ketagihan, terus-terusan mau ketemu dan nempel kayak perangko. Meskipun cinta datang melalui indera seperti mata, hidung, dan kulit, tapi tidak langsung turun ke hati. Ada beberapa jenis senyawa kimia atau hormon yang mengalir dalam tubuh seseorang yang sedang jatuh cinta. Itu semua terjadi ketika dua orang saling bertatapan, bersentuhan, atau mencium bau wangian. Hal tersebut akan merangsang produksi senyawa kimia yang mengalir begitu cepat dari otak ke seluruh sela saraf tubuh. Ada 4 tahapan proses kimiawi dan biologis yang terjadi pada tubuh seseorang ketika sedang jatuh cinta. Tahap ini terjadi ketika terjadi kontak indera antara dua orang seperti bertatapan, bersentuhan, atau mencium bau wangian. Kontak indera tersebut bisa membuat kita terkesan mungkin dengan penampilan fisik, sikap, atau aura seseorang. Kedua, tahap bahagia. Ketika seseorang terkesan dengan orang lain, otaknya akan terangsang sehingga menghasilkan senyawa-senyawa amfetamin. Senyawa-senyawa tersebut menyebar ke seluruh tubuh dan membangkitkan gairah cinta. Gairah cinta inilah yang membuat orang tersebut merasa bahagia dan gembira, bahkan bisa menyebabkan euforia atau rasa gembira yang berlebihan. Jadi jangan heran jika melihat dua pasangan yang lagi jatuh cinta sering ketawa dan senyum-senyum sendiri. Tahap pertama dan kedua terjadi cepat sehingga seseorang bisa saja jatuh cinta dalam waktu kurang dari 1/5 detik. Fenomena ini lebih dikenal dengan istilah cinta pada pandangan pertama. Ketika perasaan cinta muncul, tubuh akan memproduksi hormon dopamin yang bisa membuat kita ketagihan untuk selalu bertemu dengan orang yang disukai. Ketiga, tahap pengikatan. Tubuh orang yang sedang jatuh cinta dapat menghasilkan hormon endorfina. Endorfina akan menimbulkan perasaan damai, aman, dan tentram ketika berada di sisi sang pujaan hati. Semakin sering ketemuan senyawa endorfina pun semakin banyak diskresikan. Itulah sebabnya hubungan jarak jauh sangat sulit untuk dipertahankan karena tubuh hampir tidak menghasilkan hormon endorfina. Keempat, tahap persekutuan kimiawi. Pada tahap ini, tubuh akan memproduksi hormon vasopresin dan oksitocina yang menyebabkan sepasang kekasih semakin rukun. Senyawa ini bisa membuat sela saraf semakin peka yang membuat perasaan nikmat jika sedang bucin. Oleh karena itu, pikiran dua orang yang sedang jatuh cinta terikat sangat kuat meskipun keduanya memiliki latar belakang kepribadian yang berbeda. Selain hormon-hormon yang telah disebutkan di atas, masih ada 3 jenis hormon yang biasa diproduksi tubuh ketika kita jatuh cinta. Di antaranya, feniletilamin, adrenalin, dan feromon. Ketiganya bisa bekerja kapan saja, tergantung pada situasi dan kondisi. Terus bagaimana penjelasannya saat kita dengar pujian atau rayuan dari pacar atau kekasih, yang biasanya bikin senam jantung, dak-dik-duk-sag. Semua itu diawali dengan pernapasan menjadi lebih cepat, tubuh berkeringat, dan seolah-olah melayang tinggi ke awan. Gejala tersebut muncul sebagai akibat dari produksi hormon feniletilamin. Kalau kamu merasakan gejala seperti itu, artinya hormon feniletilamin kamu masih diproduksi dan berfungsi dengan baik. Feniletilamin biasanya berpasangan dengan adrenalin. Hormon adrenalin bisa menyebabkan hilangnya nafsu makan karena memperlambat kerja organ pencernaan. Itulah sebabnya mengapa orang yang sedang jatuh cinta tingkat tinggi cenderung malas makan. Zat kimia yang juga berperan penting menghubungkan dua insan yang sedang keasmaraan adalah feromon. Sumber feromon berada di daerah ketiak sehingga bercampur dengan keringat. Namun feromon akan menguap ke udara dan terpisah dengan keringat. Zat kimia ini hanya bisa tercium oleh vomeronasal organ, VNO, yaitu organ pada lubang hidung yang memiliki kepekaan 1000 kali lipat dari organ penciuman biasa. VNO mampu mendeteksi 30 pikogram feromon. Hormon feromon yang tercium oleh VNO mampu mempengaruhi detak jantung, pernafasan, suhu tubuh, kondisi psikologis, dan kelenjar hormon. So, tidak usah heran jika orang yang jatuh cinta sering tersipu malu. Wajah memerah, tangan berkeringat, dan salah tingkah.
Kontak tubuh sangat diperlukan dalam rangka pemindahan bau feromon. Karena itu seorang wanita biasanya lebih suka didekap sehingga hidungnya lebih dekat pada ketiak kekasihnya. Jadi perasaan cinta yang sering kita rasakan serta gejala-gejalanya bukanlah misteri, melainkan proses alamiah yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Ketika kamu sering tertawa sendiri bahkan mengalami euforia, ketika dalam pikiran kamu selalu terbayang-bayang wajah seseorang, ketika kamu merasa senang saat dekat dengannya, gelisah saat jauh darinya, dan ketika kamu seolah-olah melayang ke udara saat mendengar pujian darinya, maka janganlah heran dengan hal itu. Karena begitulah cinta, begitu indah ketika datang, tapi bisa mengakibatkan derita yang tiada akhir. Kalau itu proses jatuh cinta, lantas kenapa kalau kecewa? Karena cinta sakitnya tuh di hati bukan di pikiran. Bahkan bisa terasa sakit semuanya. Memang jatuh cinta dan patah hati saling bertolak belakang, bagaikan kutub utara dan selatan. Tapi keduanya sama-sama bikin hati kita tidak karuan. Yang jelas jatuh cinta dan patah hati membuat kita menjadi berbeda dari biasanya, bahkan berubah dari sebelumnya. Kok bisa begitu? Apa yang terjadi pada otak kita ketika kita sedang jatuh cinta atau patah hati? Sebagai regulator tubuh, otak mengalami perubahan besar ketika kita mengalami peristiwa jatuh cinta maupun patah hati. Berdasarkan sejumlah penelitian, jatuh cinta dan patah hati memiliki efek yang serupa dengan mengonsumsi zat adiktif. Perasaan jatuh cinta muncul akibat adanya pelepasan dopamin. Dopamin adalah zat kimia pada otak yang dilepaskan saat sedang jatuh cinta. Hal ini memberikan perasaan bahagia. Saat sedang jatuh cinta, bagian otak yang bertanggung jawab atas keputusan dan pertimbangan terhadap suatu hal akan melemah. Kondisi ini buktikan. Hal ini mengapa orang yang sedang jatuh cinta sering dituduh kehilangan akal, juga tidak berpikir praktis dan realistis. Bagian otak yang menunjukkan aktivitas tertinggi adalah bagian nukleus caudatus, yang menjadi pusat untuk ekspektasi akan suatu kepuasan, dan ventral tegmental, yang dikenal sebagai pusat rasa, bahagia, rasa perhatian, dan motivasi untuk memperoleh kebahagiaan. Apabila pengalaman jatuh cinta yang dilalui oleh seseorang dianggap menimbulkan efek yang sama seperti mengkonsumsi narkoba, maka patah hati dapat dianalogikan seperti pecandu yang berhenti mengkonsumsi zat adiktif apapun. Ketika seseorang kehilangan cinta, seketika tubuh akan kehilangan neurotransmitter pengantar perasaan bahagia yang mulanya banyak membanjiri tubuh. Rasa sakit yang muncul pada saat patah hati bukan sekadar rasa sakit emosional, namun juga fisik. Secara ilmiah, patah hati, perasaan dicampakkan dan kekecewaan mengaktifkan bagian otak yang merespons rasa sakit pada bagian tubuh, meski tidak ada luka fisik. Ketika seseorang melalui proses patah hati adalah bagian otak yang sama dalam merespon rasa sakit yang terjadi saat terdapat luka fisik pada tubuh. Bagi otak kita, rasa sakit akibat patah hati adalah sangat nyata. Maksudnya adalah, otak kita tidak dapat segera memproses peristiwa sakit hati, sehingga berkurangnya hormon dopamin tersebut diartikan sebagai kesakitan fisik dan kelelahan. Dopamin tidak hanya membuat bahagia, tapi juga sedih. Lonjakan dopamin selama jatuh cinta membuat kadar serotonin, hormon memperbaiki suasana hati dalam tubuh menurun. Serotonin berperan mengatur mood dan nafsu makan. Penurunan serotonin dapat membuat merasa cemas dan gelisah. Patah hati juga menyebabkan bagian korteks prefrontal seseorang menjadi tidak berfungsi, yang berpengaruh pada kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif. Jadi, kalau sedang patah hati, cepatlah move on dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Selain itu, jangan lupa buka diri dan hati kita, siapa tahu cinta sejati segera mengisinya kembali. Oke geng, mungkin itu saja penjelasan ilmiah seputar dunia percintaan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, serta jika ada di antara kalian yang tahu tentang cinta dengan segala rasanya, bisa tinggalkan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini and see you next time.